Non, sarapan sudah siap, ucap Sinta. Iya, Bu. Terima kasih, sahut Haruna. Haruna sudah kembali menempati kamar yang sudah ditinggalkan oleh Seruni seminggu yang lalu. Haruna tidak tahu ada pembicaraan apa antara mereka karena ia bersama Sinta di dalam kamar. Haruna hanya mendengar kemarahan Seruni yang hampir terdengar ke seluruh ruangan di rumah itu. Pagi ini, entah kenapa Haruna merasa tidak enak badan. Kepalanya terasa berputar saat berdiri terlalu lama. Perutnya juga sangat tidak nyaman di pagi hari. Ayo sarapan. Tidak, Tris. Kamu saja, jawab Haruna. Kenapa? Apa kau sakit? Entahlah. Sepertinya maku kambuh. Haruna mengambil segelas jus jeruk. Belum sampai meneguknya, ia merasa mual. Haruna berlari ke toilet di samping dapur. Non. Sinta mengejar Haruna ke toilet. Sepertinya dia memang sedang tidak enak badan, gumam Tristan. Ia pergi menyusul Haruna dan Sinta. Huek. Non. Non kenapa? Non sakit? Tidak apa-apa, Bu. Sepertinya mak. Ini sudah biasa, jawab Haruna. Ia membasuh mulutnya lalu menyeka air di bibirnya dengan tisu. Kamu istirahat saja di rumah hari ini. Aku panggilkan dokter Budi nanti, ucap Tristan. Aku tidak mau bertemu dokter. Biar dipijat sama Busin saja, tolak Haruna. Ya sudah. Busin, tolong pijat Haruna, perintahnya. Ya Tuan. Sinta menjawab singkat. Aku berangkat ke kantor. Kalau ada yang kau butuhkan, telepon saja, oke? Iya. Sudah sana berangkat, usir Haruna berpura-pura galak. Kap. Tristan mengecup kening Haruna sebelum pergi. Haruna kembali berlari masuk ke dalam toilet. Sinta membantu memijat tengkuk Haruna sampai gadis itu sudah merasa lebih baik. Ibu pijat sekarang ya, ucap Sinta. Haruna mengangguk pelan. Sinta membawa Haruna ke kamarnya. Non, tunggu di sini. Ibu ambil minyak dulu, pamit Sinta. Sudah seminggu dia tidak masuk kerja. Haruskah aku pergi ke rumahnya? Tanya Jeffrey dalam hati. Ia sudah mendapatkan alamat rumah Vivi sejak seminggu yang lalu. Namun, ia bingung mencari alasan. Jeffrey mencari Verlan dan menitipkan kafenya pada Verlan sebentar. Ia memacu mobilnya ke rumah Vivi. Dia sangat merindukan Vivi selama seminggu ini. Jeffrey ingin mengungkapkan perasaan cintanya kepada Vivi. Namun, Jeffrey terpaku di dalam mobil di seberang jalan rumah Vivi. Jeffrey melihat Vivi sedang duduk berdua dengan Ihsan. Melihat Vivi tertawa riang bersama lelaki lain. Hati Jeffrey seperti kristal tipis yang terjatuh ke lantai marmer. Hancur berantakan menjadi kepingan kecil. Jeffrey tersenyum kecut. Aku, terlambat. Bodohnya aku, gumam Jeffrey mengutuk dirinya sendiri. Ia berdiam di sana cukup lama. Setidaknya, aku bisa melihat wajahmu. Meskipun hanya sebentar saja, itu sudah cukup, lirihnya. Vivi, mobil itu sudah setengah jam di sana. Sepertinya mencurigakan, jangan-jangan. Jangan-jangan apakah? Jangan nakuti Vivi deh, ucapnya sambil melirik mobil hitam yang terparkir di seberang jalan. Sepertinya aku kenal mobil itu, batin Vivi. Kak, Vivi tinggal sebentar ya, pamitnya. Vivi berlari ke depan gerbang. Ia ingin memastikan dugaannya. Namun, belum sempat Vivi menyeberang, mobil itu sudah melaju pergi. Vivi melihat plat nomor di bagian belakang mobil. Ia yakin kalau itu mobil Jeffrey. Tapi, untuk apa dia ke rumahnya? Tanya Vivi dalam hati. Siapa Vivi? Kamu kenal pemilik mobil itu? Tanya Ihsan yang sudah berdiri di sampingnya. Tidak. Mungkin dia berhenti untuk menelepon, jawab Vivi. Oh. Kalau gitu, aku pergi tugas dulu ya, pamit Ihsan. Ia masuk ke dalam rumah untuk bersiap-siap berangkat bekerja. Ah, sudahlah. Mungkin hanya perasaanku saja, gumam Vivi. Ia masuk ke dalam rumah dan bermain bersama Kiara. Di persimpangan jalan, Jeffrey kembali berhenti. Ia menepikan mobilnya. Ditatapnya ponsel dalam genggaman. Jeffrey sangat ingin mendengar suara Vivi. Ia mengetik nomor Vivi, tetapi tidak menekan tombol panggil. Akhirnya, Jeffrey menaruh ponselnya di atas dashboard.
Ia menundukkan kepalanya di atas kemudi. Haruna baru saja selesai mandi. Ia merasa lengket setelah dipijat. Tubuhnya masih dibalut handuk kimono. Ia mondar-mandir dengan gelisah. Ia cemas karena belum mendapatkan tamu bulanannya. Tidak bisa. Aku tidak bisa seperti ini terus. Sebaiknya aku cek ke dokter, gumamnya. Ia segera berganti baju dan memesan taksi online. Non, ini jamu masuk anginnya, ucap Sinta. Ia membawakan jamu tolak angin yang tadi dipinta Haruna. Bu, aku harus pergi. Taruh saja di nakas. Oh iya Bu, titip pesan. Kalau Tristan mencariku, bilang saja aku ke mall, pamit Haruna. Tin. Haruna pergi karena taksi pesanannya sudah tiba. Ia sengaja tidak memberitahukan tujuannya pada Sinta. Haruna mencari klinik kecil yang lumayan jauh dari rumah dan kantor Tristan. Perjalanannya memakan waktu 1 jam. Jantungnya berdebar kencang saat taksi itu berhenti. Haruna mencari alamat klinik itu lewat online. Ia ingin memastikan kalau tidak ada orang yang akan mengenalinya di sana. Mbak. Kita sudah sampai Mbak, tegur sopir taksi saat melihat Haruna melamun. Oh iya. Maaf, bisakah Bapak menunggu? Bisa Mbak. Sopir taksi itu menutup pintu taksi setelah Haruna keluar. Pak sopir itu mencari tempat parkir, sedangkan Haruna melangkah pelan ke dalam klinik. Klinik itu hanya memiliki luas 3 kali 3 meter. Tempat yang sempurna untuk Haruna berkonsultasi. Pasiennya juga tidak terlalu banyak. Haruna mengisi daftar antrian lalu duduk di kursi tunggu. Tempat pemeriksaan hanya dihalangi oleh tirai tebal berwarna biru. Sambil menunggu, Haruna mengobrol dengan seorang ibu hamil di sebelahnya. Periksa hamil ya Mbak, tanyanya. Iya. Mbak mau cek kehamilan juga? Hah? Oh, tidak. Saya cuma mau menanyakan siklus bulanan saja, jawab Haruna. Tidak lancar, atau terlambat? Kalau terlambat, mungkin saja kalau Mbak ini hamil, kata ibu hamil. Dek. Ucapan ibu hamil di sebelahnya, membuat Haruna semakin cemas. Siklus bulanannya selalu teratur. Ini pertama kalinya ia terlambat datang bulan. Haruna tersentak saat ibu itu menyentuh tangannya. Mbak, dipanggil Bu Bidan. Saya pulang duluan, ucap wanita yang tadi duduk di sampingnya. Haruna tenggelam dalam lamunan selama beberapa saat. Sampai-sampai, ia tidak tahu kalau wanita di sampingnya itu masuk ke dalam tempat pemeriksaan. Setelah selesai, wanita itu menyuruh Haruna masuk karena tidak ada pasien lain lagi selain Haruna. Silakan berbaring, ucap bidan berusia kurang lebih 45 tahunan itu dengan ramah. Haruna berbaring di ranjang periksa. Pikirannya kacau. Dadanya berdegup kencang. Apa yang dirasa Mbak? Ini, Bu, sudah 2 hari kepala saya terasa berputar. Saya juga sering merasa mual dan muntah-muntah, ucap Haruna. Coba kita cek tekanan darahnya ya. Bidan itu dengan sigap memasang alat tensi di lengan kanan Haruna. Ia menyelipkan stetoskop di antara tangan dan perekat di lengan Haruna. Selesai mengukur tekanan darah, bidan memeriksa mata Haruna. Ia juga menanyakan siklus bulanan Haruna. Apa dugaan bidan itu sama dengan dugaan Haruna? Gadis itu hanya diam menuruti semua perintah bidan. Menunggu dengan cemas hasil diagnosa bidan. Ia termenung di sebuah kursi taman di samping mall. Memegang ponsel dengan gemetar. Haruskah ia memberitahukan keadaannya pada Anggi? Apa yang akan terjadi pada Anggi jika dia tahu kalau Haruna sedang mengandung? Benih itu adalah benih dari laki-laki yang sangat dibenci oleh Anggi. 1 jam yang lalu, bidan memberitahu bahwa Haruna hamil. Usia kandungannya menginjak 6 minggu. Haruna pergi dari klinik dengan pikiran melayang. Bahagia, tetapi bingung. Meskipun janin itu tumbuh karena kesalahan. Namun, Haruna menyambut baik janin di dalam rahimnya saat ini. Hah, apa yang harus kulakukan? Haruna meminta sopir mengantarnya ke sebuah mall. Ia duduk di taman dan mencoba menelepon ibunya. Tapi belum sempat menekan tombol panggil, sebuah pesan masuk. Dari Mama, gumamnya. Membaca pesan dari ibunya, batin Haruna semakin berkecamuk. Ia mulai mencintai Tristan. Namun, kedua orang tuanya sudah memintanya untuk bersiap pergi meninggalkan Jakarta. Ponsel di tangan Haruna berdering. Ia menyeka air matanya.
Entah kapan air mata itu terjatuh. Haruna baru menyadari pipinya basah saat hendak menjawab panggilan telepon. "Halo," ucap Haruna dengan suara parau. "Halo sayang. Kamu di mana?" Suara Tristan dari seberang telepon yang lain, terdengar lembut dan penuh perhatian. Kenapa di saat cinta ini tumbuh, semuanya menjadi lebih rumit? Tolong aku Tuhan. Aku sangat bingung. Di satu sisi, aku ingin semua kembali bahagia. Mama, Papa, Vivi, Kiara, mereka semua adalah orang-orang yang aku sayangi. Tapi, di sisi lain, ada Tristan. Orang itu, dia sudah mulai menjadi pengisi hatiku. Aku mencintainya, tapi aku tidak mau membuat Mama syok. Penyakit jantungnya bisa kambuh kapan saja. Aku tidak mau membuat Mama sakit. Aku juga tidak mau membuat Mama kecewa, batin Haruna menggumam sedih. Halo, halo. Hah? Ada apa? Kamu di mana? Suaramu parau, apa kau menangis? Terdengar nada khawatir dari seberang telepon. Tidak. Aku kebanyakan makan cabai, jadi suaraku seperti ini, jawab Haruna beralasan. Aku akan ke sana sekarang juga. Katakan kamu di mall mana? Mall Happy, jawab Haruna singkat. Tidak terdengar lagi suara Tristan. Haruna menjauhkan ponselnya dari telinga dan menatap layar ponselnya. Haruna membeli rujak buah yang ada di depan mall. Ia butuh alibi untuk membuat Tristan percaya ucapannya. Christian mencari Haruna di ruangan Tristan, tetapi gadis yang dicarinya itu tidak ada. Hanya ada Levi yang sedang membereskan proposal rapat untuk besok pagi. Hari ini, Tristan sudah tidak ada jadwal. Lev. Ya Pak. Ada yang bisa saya bantu, jawab Levi sopan dan profesional seperti biasanya. Christian, Levi, dan Tristan, mereka teman sepermainan jika di luar jam kantor. Kemana Haruna dan Tristan? Nona Haruna tidak enak badan, jadi dia izin. Kalau Presdir, sepertinya pergi makan siang. Tapi, dia bilang tidak akan kembali ke kantor, jawab Levi. Haruna sakit? Saya kurang tahu soal itu. Mungkin hanya kelelahan atau memang sakit, saya sama sekali tidak tahu. Maaf Pak, sesal Levi. Tidak apa-apa kalau kau tidak tahu. Terima kasih, ucap Christian. Ia khawatir mendengar Haruna tidak enak badan. Sebaiknya aku temui dia, gumamnya. Ia pergi ke parkiran, masuk ke dalam mobil hitamnya lalu melaju membelah jalanan. Tiba di sana, Christian memarkir mobilnya sembarangan. Ia terlalu cemas memikirkan Haruna. Derap langkah kakinya membahana di seisi rumah. Sinta yang sedang sibuk memasak itu pun segera berlari dari dapur. Ada apa Tuan? Sepertinya ada sesuatu yang mendesak, tanya Sinta. Haruna di mana? Di kamar mana? Tanya Christian kalut. Ia tidak mendengarkan jawaban Sinta. Christian langsung naik mencari di kamar atas. Namun, semua kamar itu kosong. Tuan muda, Non Haruna pergi ke mall, ucap Sinta memberitahu. Mall mana? Ibu kurang tahu. Non Haruna tidak memberitahu. Tapi, sepertinya sudah ada janji dengan Tuan muda Tristan di sana, kata Sinta. Christian kecewa mendengar Haruna pergi menemui Tristan. Ia sangat mengkhawatirkannya. Tetapi orang yang dikhawatirkan justru sedang bersenang-senang. Ia mengepalkan tangannya. Cemburu. Ya, Christian cemburu. Tuan mau minum apa? Biar ibu suruh Yuli membawakan minuman, tawar Sinta. Tidak usah Bu. Saya masih ada rapat di kantor, tolak Christian halus. Ia pergi sambil menelan kekecewaan. Hei, Nona cantik. Sendirian? Boleh ditemani, goda Tristan. Maaf, saya sedang menunggu bos saya, balas Haruna sambil tersenyum. Bukannya lagi nunggu pacar, malah nunggu bos. Kamu ini sudah jadi pacarku. Kenapa masih bilang bos, gerutu Tristan. Pacarku ya? Kok aku lupa, kelakar Haruna. Ia terkekeh pelan. Seneng banget ngeledek pacarnya. Awas lo Non. Kamu bisa digigit singa, celetuk Tristan. Haruna tidak lagi menjawab. Ia sedang serius memakan rujak buah. Haruna tidak terlalu suka dengan makanan asam. Mungkin karena sedang mengandung, mangga muda berwarna putih di dalam rujak itu sama sekali tidak terasa asam.
Mau, ucap Haruna menawarkan. Tidak mau asem, tolak Tristan. Ya sudah. Haruna melanjutkan makannya. Sambal gula merah menempel di pipi Haruna. Tristan membantu menyekanya dengan lembut. Ia membelai pipi Haruna, pelan-pelan makannya. Tidak akan ada yang merebutnya darimu. Apa yang kamu suka dariku? Tanya Haruna. Kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Apa kau meragukan perasaanku? Hanya ingin tahu. Apa aku tidak boleh bertanya? Gerutu Haruna. Ia mengerucutkan bibirnya. Entahlah. Aku juga belum menemukan jawabannya. Terlalu banyak untuk diingat. Karena, hampir semua tentang dirimu aku menyukainya. Aku suka tingkah manjamu. Aku suka suara tawamu, aku suka sifat tegas di dirimu. Masih banyak hal lain yang tidak bisa kujabarkan satu persatu, jawab Tristan. Semua ucapannya itu tulus dari hati. Apa kau juga menyukai tubuhku? Tanya Haruna. Tangannya mengepal di samping tubuhnya. Ia ingin mendengar jawaban jujur Tristan. Haruna tidak menemukan kebohongan dari jawaban Tristan. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Kalau kamu bohong, aku akan pergi ke dalam pelukan laki-laki lain, goda Haruna. Pertanyaan itu membuat Tristan dilema. Jawaban apapun, sama saja. Tristan terdiam cukup lama. Kenapa tidak menjawab? Kau menjebakku dengan pertanyaan yang sulit, sungut Tristan. Katakan saja sejujurnya. Aku ingin memberikan penilaian, apakah kamu layak untuk menerima cintaku? Jawaban jujur darimu lebih aku hargai daripada kebohongan yang manis. Aku suka aroma tubuhmu. Saat aku tahu bahwa aku laki-laki pertama yang berhubungan intim denganmu, aku merasa sangat bangga. Akulah lelaki pertama yang mendapatkanmu. Tapi, semakin lama, aku semakin sadar. Bahkan seandainya tidak ada masalah yang membuat kita bertemu. Mungkin, kita tetap akan bertemu. Aku merasa, kau adalah jodohku. Aku tidak menyesali perjumpaan kita. Aku bahagia karena sekarang bisa mengungkapkan cinta padamu. I love you. I love you too, jawab Haruna. Tatapan mereka beradu. Keduanya saling menyelami pandangan mata masing-masing. Kata yang baru saja Haruna ucapkan membuat Tristan tidak sanggup menggambarkan seperti apa bahagianya ia saat ini. Ucapkan sekali lagi. Aku mencintaimu, Tristan Isam Putra. Presdir paling nyebelin yang pernah aku temui, ulang Haruna. Perasaan tadi cuma 3 kata. Tapi, kenapa saat diulang jadi makin panjang? Nggak enak lagi ujungnya, sumut Tristan. Haruna tertawa lepas. Ia ingin melupakan sejenak kegundahan hatinya. Melupakan waktu yang hanya sedikit lagi untuk bersama Tristan. Izinkan aku menikmati sisa waktuku di sisinya. 3 minggu, bahkan 3 tahun pun tidak cukup untuk berada di sampingnya. Aku akan mencoba memberitahu Mama dan yang lainnya perlahan-lahan. Aku akan memberitahu Tristan kalau aku sedang mengandung anaknya, saat nanti Mama memberikan restu. Tunggu sebentar, anakku. Mama akan memberitahu Papa Tristan nanti, batin Haruna. Haruna menunduk, menatap perut datarnya dengan senyuman. Tingkahnya tidak luput dari pandangan Tristan. Heran. Saat melihat Haruna menunduk dan tersenyum. Namun, Tristan tidak mengerti kenapa Haruna bertingkah demikian. Seruni pergi ke klub spa langganannya bersama Steffi. Ia kesal dengan sikap suaminya yang memberi restu pada Haruna. Seruni lebih setuju jika anaknya menikah dengan putri dari sahabat mereka, Mamoru, seandainya Tristan tidak bisa bersama Steffi. Steffi dan Seruni berada di ruang pijat yang sama. Mereka sudah seperti ibu dan anak. Pegawai di spa itu juga sering memuji mereka sebagai mertua dan menantu yang harmonis. Maafin Tante ya Steph. Pasti kamu terganggu karena harus menemani Tante, ucapnya. Tidak sama sekali Tan. Kebetulan di perusahaan juga tidak ada yang Steffi kerjakan, ucapnya berpura-pura. Syukurlah. Setelah pijat, kita makan siang bersama ya. Iya. Semua terserah Tante, Steffi ikut saja. Di dalam hatinya, Steffi mengutuk, sialan. Aku yang terus mengambil hati ibunya, tapi Haruna yang semakin dekat dengan Tristan. Aku harus mencari cara untuk menyingkirkan Haruna dari sisi Tristan. Sesuai rencana, mereka makan siang bersama setelah pijat. Steffi terus memasang senyum palsu sepanjang hari.
Mereka berkeliling dan belanja bersama. Hanya itu yang bisa membuat Steffi tersenyum tulus. Steffi sangat hobi belanja, jadi saat Seruni mengajaknya belanja, tentu saja ia sangat senang. "Ini, bagus kan?" tanya Seruni sambil mencocokkan kaki Steffi dengan sepatu yang dipegangnya. "Bagus banget, Tan. Selera tante memang terbaik," puji Steffi sambil mengacungkan kedua ibu jarinya. "Harus dong. Termasuk memilih menantu. Tante cuma mau menantu yang terbaik seperti kamu," ujarnya. "Terima kasih, Tante." Steffi jadi besar kepala kalau begini, kelakar Steffi. Mereka tersenyum kecil. Sangat kompak di setiap saat, meskipun Steffi hanya berpura-pura. Ia mengedarkan pandangan dan melihat seseorang yang dikenalnya. "Itu mereka," batin Steffi. Tiba-tiba, ia menyeringai. Tan. Itu, bukannya Tristan dan Haruna ya?" Steffi menunjuk ke toko seberang. "Mana?" "Itu, di toko kosmetik," tunjuk Steffi. Seruni mengikuti arah telunjuk Steffi. Ia meradang saat melihat Haruna menggandeng tangan Tristan. Seruni segera membayar sepatu yang dibelinya lalu menghampiri Tristan. Haruna dan Tristan tidak melihat mereka di seberang toko. Ia dengan santai menemani Haruna memilih kosmetik yang biasa dipakainya. Dulu, dia pikir asalkan kosmetik nomor 1 dan paling mahal di pasaran, maka semua wanita suka memakainya. Hari ini Tristan tahu bahwa tidak harus mahal untuk membeli kosmetik. Apalagi beberapa jenis kulit wanita terkadang alergi pada bahan dasar kosmetik, seperti Haruna contohnya. "Jadi, kamu biasa memakai kosmetik ini?" "Iya. Dan harganya tidak harus jutaan seperti yang kamu belikan dulu. Mahal dan bagus tidak berarti semua cocok memakainya. Aku lebih menyayangi kulitku daripada penilaian orang. Biarkan saja mereka mengatakan aku memakai barang murahan, karena wanita murahan cuma cocok memakai barang murahan," sambung Seruni. Tristan dan Haruna menoleh ke belakang mereka. Tidak hanya mereka berdua, beberapa pengunjung toko ikut menoleh dan melihat ke arah mereka berempat. Tristan segera menarik Haruna ke belakang. "Mama. Ini tempat umum. Apa Mama juga harus mencari keributan di tempat umum?" "Mama pergi saja, lanjutkan acara belanjaan Mama," ucap Tristan pelan. "Bagaimana bisa Mama tidak membuat keributan, kalau kamu selalu bersama wanita murahan ini?" "Tris, harusnya kamu mengajak Steffi, bukan dia," bentak Seruni. "Atas dasar apa Tristan harus membawa Steffi?" tanya Tristan dengan suara ditekan. Rahangnya mengeras. Saat melihat senyuman licik Steffi di belakang ibunya, Tristan benar-benar sangat jijik padanya. "Atas dasar dia tunanganmu." Para pengunjung toko mulai berbisik-bisik. Mencela Haruna dan menilainya sebagai perempuan penggoda. Mereka terang-terangan menyindir Haruna. "Oh, ternyata pelakor. Tidak tahu malu. Sudah punya tunangan, masih dirayu juga. Cantik, tapi murahan." Sindiran dari para pengunjung toko itu membuat Haruna menutup telinganya di belakang Tristan. Sementara Tristan sendiri sedang beradu mulut dengan Seruni. Ia tidak tahu kalau wanita di belakangnya itu mulai tertekan dengan tudingan pengunjung toko padanya. Haruna mundur perlahan-lahan lalu berlari pergi menuju lift. Steffi pergi diam-diam mengikuti Haruna dan masuk ke dalam lift yang sama. Haruna gemetar ketakutan. Ia tahu Steffi mempunyai sifat yang kasar. Dulu, Steffi berani mencekik Haruna. Bagaimana jika Steffi tahu Haruna hamil? Mau apa, kamu?" Haruna berdiri di sudut lift. Tanpa sadar, ia menyilangkan kedua tangannya di perut. Ia ingin melindungi janin di dalam perutnya. Steffi memperhatikan tingkah Haruna. Ia pun paham, Haruna ketakutan Steffi menyentuh perutnya. "Apa dia hamil?" tanya Steffi dalam hati. "Kau sedang hamil." "Benar bukan?" tebak Steffi. Ia membelalak dan sadar dengan posisi tangannya. "Pasti karena ini," gumamnya. Haruna menurunkan tangannya. Namun, terlambat, karena Steffi sudah mengetahui jawabannya. Steffi semakin mendekat. Anak haram itu, bukankah lebih baik digugurkan?" Steffi menyeringai dan mencoba menyentuh perut Haruna. "Tidak. Jangan, aku mohon," pinta Haruna memelas. Namun, secepat kilat Steffi mencekik leher Haruna dengan satu tangan dan tangannya yang lain mengambil ponsel lalu menekan tombol perekam suara. "Itu anak Tristan?"
Bagaimana rencanamu ke depan? Apa kau akan mempertimbangkan saranku? Tanya Steffi memancing ucapan Haruna. Aku tidak akan menggugurkan kandunganku, jawab Haruna. Steffi sengaja mencekik lebih kuat saat Haruna mengucap kata tidak. Sehingga ucapan yang terekam itu tidak lengkap. Steffi sudah mendapatkan apa yang dia mau. Ia pun melepaskan cekikan di leher Haruna dan menekan tombol lantai berikutnya untuk keluar. Ting! Pintu lift terbuka, Steffi segera keluar. Sementara Haruna terduduk di lantai lift. Pintu tertutup kembali dan meluncur turun ke lantai dasar. Sementara Tristan baru menyadari Haruna dan Steffi tidak ada. Tolong jangan membuat Tristan membenci Mama, aku mohon. Tristan berlari setelah mengucapkan kalimat permohonan pada ibunya. Tristan berlari ke sana kemari mencari Haruna. Ia khawatir kalau Steffi mengikuti dan mencelakai Haruna. Tristan sudah mengenal sifat buruk Steffi. Hal itu membuat Tristan sangat cemas.